Kalau yang penting pegangnya sampai selesai. Iya, iya. Alhamdulillahilladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita maju. Salawat serta salam tanpa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sarumpaga, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Harapan Jaya, dan kemudian yang saya hormati kedua pemandu kita pada hari ini. Adapun susunan acara siang hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mohon guru dimohon berdiri dan kepala-kepala sekolah diharapkan berdiri. Kepada Bapak dipersilakan. Pada rekan-rekan teman sekalian untuk berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah rahmat-Mu kepada kami semua, sehingga apa yang kami lakukan di hari ini bisa membawa hasil dengan baik ke depan. Demi untuk membangun kebersamaan, untuk membangun kolaborasi, menyatukan pandangan
menentukan persepsi dan pendapat, sehingga dengan satu harapan akan bisa membuat perubahan yang besar kepada peserta didik. Ya Allah, ya Tuhanku, mudahkanlah kami semua, gerakkanlah hati kami semua untuk melakukan yang terbaik dalam rangka untuk menciptakan satu generasi bangsa yang bisa diandalkan, yang bisa bersaing secara global, yang bisa mandiri dalam hidupnya. Ya Allah, ya Tuhanku, gerakkanlah hati para guru sekalian, para teman-teman sejawat untuk senantiasa membuat yang terbaik, untuk senantiasa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan selama ini sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Allahumma a'inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fid jasad wa siyadata fil ilmi wa barakatan fil rizqi tawbatan qabla maut rahmatan inda maut wa maghfiratan ba'da maut sallallahu alaihi wa sallam maut wa najata fil wa nasawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Sambutan Kepala Sekolah SDN 1 Sampaga, kepadanya dipersilakan. Jadi berdiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati adalah orang-orang yang sudah pernah. Sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 diucapkan banyak terima kasih. Baik, kita lanjut ke acara yang selanjutnya, yaitu Desiminasi Aksi Nyata Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Jadi di depan ini sudah ada pemandu kita. Dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Mansur SPD dan Ibu Hatijah SPD GR. Jadi kepada kedua pemandu hebat kita ini dipersilakan. Saya sudah di sini mengajar, beliau berdua ini masih sekolah di SPG Buol. Jadi kalau Sekolah SDN Harapan Jaya diucapkan banyak-banyak terima kasih. Baik, kita lanjut kembali ke acara Desiminasi Aksi Nyata Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 7. Jadi kepada kedua pemandu saya persilakan, mungkin kepada Bapak Mansur saya persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena di mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, sehingga kita bisa meluangkan waktu kita di dalam ruangan ini dalam rangka desiminasi guru penggerak, di mana nanti pembahasan itu berkaitan dengan budaya positif. Salam, salawat akan selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang terang benderang dan ke dalam dinasti Islam yang penuh dengan perkataan kepahaman. Jadi mengawali pembahasan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Sampaga, yang saya hormati Bapak dan yang saya hormati Ketua KKG Masa Batu bersama staf yang mungkin sempat hadir pada kesempatan ini. Jadi mengawali pembahasan kita kali ini berkaitan dengan budaya positif. Jadi berkaitan dengan budaya positif ini adalah suatu pembiasaan yang sebenarnya secara tidak langsung berkaitan dengan pengalaman kita selama dalam proses mengajar ini sudah kita laksanakan. Budaya positif ini sudah kita laksanakan, di mana di antara budaya positif itu adalah kepada guru yang besar dalam artian bahwa nilai baik itu tidak mengenal lintas agama, tidak mengenal lintas suku, tidak mengenal lintas bahasa, tapi berlaku secara umum. Gitu ya. Apa tujuannya? Tujuan yang paling berdasar tentu
tujuan akhir keinginan kita sebagai seorang pengajar adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik kepada siswa. Karena kalau merujuk dari falsafah yang dicanangkan oleh Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, di mana yang paling dibahas paradigma. Ada yang disebut dengan teori kontrol. Coba dipindahkan dulu. Satu pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan yang di bawah ini? Di sini gambaran jelas bahwa apakah Anda setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana ibu-ibu? Baru kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu pertanyaan pemantiknya. Jadi perubahan paradigma ada di situ kepala tangan. Jadi mungkin dalam hal ini kita bermain sedikit untuk mengawalkan dengan perubahan paradigma. Silakan dibagikan dulu Bu. Nanti aturan lainnya ya. Ada A dan B, di mana A dan B ini nanti adalah teman yang ada di samping, ya, teman yang ada di samping. Baru kemudian dari sobekan kertas yang terbagi ini nanti akan menuliskan sesuatu yang menurut ibu bapak ibu guru yang berharga. Itu yang akan ditulis. Baru kemudian setelah itu akan digenggam dalam kepalan tangan. Baru kemudian teman B akan mencoba untuk membuka sekuat tenaga dengan berbagai cara. Apakah dengan cara menggelitik, apakah dengan cara merayu, apakah dengan cara menggoda, atau dengan cara menyuap, atau dengan cara apapun, sehingga dapat membuka kepala tangan Anda. Silakan ditulis. Saya kasih waktu sedikit. Apa yang menurut Anda paling berharga? Apa yang berharga dalam hidup? Apa yang berharga dalam hidup? Yang berharga. Suami biasanya. Apakah itu mungkin orang terdekat atau mungkin sesuatu yang sifatnya prinsipil dalam hidup Anda? Jadi silakan tuliskan apapun bentuknya itu. Jadi berkaitan dengan permainan ini, apakah Anda B bersedia? Apakah Anda A bersedia membuka tangan Anda? Apakah mengapa dan apa alasan? Kira-kira kalau sekiranya B membuka. Lalu kemudian kedua, apakah Anda B menutup kepala tangan? Mengapa Anda lakukan itu? Apa alasannya? Dan kenapa B menutup kepala tangannya? Baru kemudian ketiga dalam kegiatan ini sesungguhnya adalah yang sudah mengepak atau yang sudah mengepak. Silakan teman sebangku berusaha untuk buka. Jadi nanti kita di sini lihat. Ya. diancam kah di mana? Ya, diancam kah atau mungkin di. Yang penting jangan buka celana. Bukan buka celana ya. Itu dalam artian membuka apa yang berharga tadi. Ya. Ada bisa contoh kan sebelum saya bisa membuka berarti ada sesuatu yang setiap yang kita lakukan pasti ada alasannya. Tidak memberi. Oke. ya. Ya. Ya dari coba Kita kan untuk membuka ini pasti tentu antara A yang menutup dengan B yang membuka. Di sini kita adalah bahwa dalam hidup itu kita harus mempertahankan prinsip. Nah, mempertahankan prinsip apa yang dipertahankan? Tentu sebagai kita seorang pengajar, masing-masing kita punya prinsip yang ideal. Cara ini yang saya terapkan untuk anak saya
cara ini yang setarakan untuk kemajuan mereka. Tentu kita punya prinsip, dan prinsip itu yang kalau kita anggap baik, kita akan pertahankan itu. Kita akan konsisten memegang teguh, karena yang pertama kita harus siapkan adalah kita menyampaikan satu pesan kepada seorang siswa. Karena satu hal yang kita harus pahami bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, kita tidak bisa memaksakan anak untuk apa yang kita anggap baik. Tapi kita pada proses mengajarkan anak itu ada pada posisi atau pada tahapan hanya menuntun. Menuntun dalam apa? Untuk memperbaiki kualitas lagunya. Nah, di mana dalam proses menuntun ini untuk memperbaiki kualitas lagunya, dan itu nanti akan sangat berperan penting pada proses perjalanan hidupnya nanti. Seumpamanya saya kasih contoh di sini bahwa kita seorang petani. Jadi petani menanam padi. Yang dilakukan petani itu hanya adalah bagaimana cara memperbaiki kualitas hidup padi dengan cara memupuk, dengan cara memberikan air yang cukup, kemudian membersihkan. Jadi ada beberapa ilusi di mana kita ketahui bahwa daripada kata ilusi ini pemahaman kita adalah sebuah hayalan, di mana yang pertama kita adalah mengontrol murid. Baru kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Baru kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Baru kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, dari penggambaran yang ada berkaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol, ilusi mengatur murid pada dasarnya sudah saya katakan dia tidak bisa memaksakan. Tidak bisa memaksakan. Jadi biarkan murid untuk memilih melakukannya. Itulah yang bagian daripada pembelajaran profil Pancasila atau yang kita kenal dengan kurikulum merdeka. Nah, walaupun sesungguhnya kita sudah mengontrol, tapi tentu tergantung apakah siswa itu mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Gitu? Jadi baru pada saat kita mengontrol itu, ingat ada satu hal yang paling mendasar dan ini banyak kita lakukan tanpa kita sengaja. Kesalahan besar yang kita lakukan pada saat kita di dalam ruang kelas adalah selalu kita mempuli siswa. Salah satu contoh, pada saat terlambat, misalnya pembelajaran sedang berlangsung, kamu selalu datang terlambat. Baru kemudian kamu saja selalu yang diurus, kamu saja selalu terakhir mengumpulkan tugas, kamu saja. Jadi kata-kata itu sebenarnya kalau dalam proses perubahan paradigma itu tidak dipakai. Lanjut. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kontrol di mana nanti akan saya jelaskan lebih mendalam bagaimana kontrol-kontrol itu. Cuman kalau dalam buku penggerak ada yang dikatakan identitas gagal. Jadi identitas gagal ini di mana pribadiannya itu merasa buruk, merasa gagal, merasa tidak mampu membahagiakan orang-orang terdekatnya. Baru kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu selama itu dapat diterima, selama ada kemajuan dalam sebuah pengukuran kinerja. Ya. Dan ini tidak bisa memaksa. Dalam jangka waktu yang panjang itu akan bisa menciptakan permusuhan. Lanjut. Jadi kalau langsung yang kita pakai itu adalah idealisnya kita, ukuran standarnya kita bahwa kamu harus begini, kamu harus begini. Kalau tidak, selalu ada ancaman. Jadi kita mengubah dunia ini harus berpikir tentang manusia. Bahwa sesungguhnya siswa itu adalah manusia, adalah makhluk, bukan benda mati ya. Jadi kebutuhan mereka itu berbeda. Jadi setiap siswa dalam ruang kelas itu tingkatan kebutuhan mereka berbeda, dan seperti kita pahami bahwa sesungguhnya kebutuhan manusia itu terdiri atas 5 kebutuhan dasar yang mana nanti akan dibawakan oleh materinya, akan dibawakan oleh Ibu Tidia.
Lanjut Bu. Baru kemudian yang dipahami dalam setiap siswa atau peserta didik melakukan sesuatu, tidak bisa kita seorang guru langsung memvonis bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, tapi sesungguhnya yang mereka lakukan itu ada tujuannya. Walaupun sesungguhnya yang mereka lakukan itu keluar dari jalur-jalur atau tidak sesuai dengan norma yang ada. Ini yang sering kita ketemu dalam kelas dan nanti kita akan jelaskan secara mendalam. Baru kemudian berkaitan dengan budaya positif, tentu di situ ada makna disiplin. Karena di setiap makna kata disiplin kadang kita berubah. Dalam benak kita yang muncul itu bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah bahwa disiplin itu terkadang kita menganggapi bahwa disiplin itu sesuatu hal yang tidak nyaman. Sesuatu hal yang tidak nyaman, ya. Tapi demi untuk mendapat sesuatu yang tujuan mulia, ketidaknyamanan itu kita harus lalui. Karena yang namanya disiplin itu selalu ada penawaran seperti itu, tidak nyaman, pasti tidak nyaman. Apapun bentuknya, apakah kita sebagai seorang guru yang menerapkan sebagai teman, apakah kita guru sebagai seorang penghukum, apakah kita guru sebagai posisi manajer atau pemantau, yang pasti tidak nyaman. Ada sebuah proses yang harus kita lalui. Lanjut. Jadi nilai-nilai kebaikan itu adalah sifat-sifat positif. Jadi sifat-sifat positif itu adalah nilai-nilai yang mulia, yang dimana kita sebagai manusia untuk mencapai itu. Nilai-nilai tersebut itu sudah saya katakan tadi, tidak melihat latar belakang bangsa, suku dan agama, tapi nilai-nilai kebaikan itu berlaku secara keseluruhan, dan nilai-nilai kebaikan ini berlaku secara intrinsik, akan terbangun sehingga menggerakkan mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi untuk lebih jelasnya supaya kita jangan jenuh, jangan merungsing. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, kita lanjut. Semangat. Sekarang kita lanjutkan tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sekarang kita akan tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Sekarang kita lanjutkan di tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih ya atas penampilannya. Masih itu terbagi atas 3 bagian. Ada yang disebut dengan berunggu, yang selalu suka nyaman. Suka nyaman dalam artian dia tidak mau menerima risiko. Saya jelaskan kembali apa yang dimaksud menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan tingkat motivasi yang terendah dalam kehidupan manusia. Ya. Motivasi ini
seperti sudah saya jelaskan di awal, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, dan akan selalu bertanya, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, ini secara psikologis ada satu gambaran di mana kebutuhan dasar mereka ini tidak terpenuhi. Oke, lanjut. Baru kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini lebih tinggi lagi sedikit naik tingkatannya, ya. Dari atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mudah-mudahan kita tidak ada di sini seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin dipuji pimpinan, karena ingin kita dipuji teman-teman sejawat. Jadi melakukan sesuatu karena ingin dihargai, ya, ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut adalah motivasi yang membuat seseorang, ini yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dengan nilai yang percaya. Jadi itu yang tadi lahir dari tujuan disiplin positif yang lahir dalam hati, di mana dia meyakini bahwa inilah yang terbaik. Nah, inilah yang terbaik, yang ini adalah musuh yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Jadi dia tidak perlu diamati, tidak perlu nanti ada pengawas turun, tidak perlu nanti ada pemeriksaan administrasi, tapi dia melakukan dengan sadar, dengan penuh tanggung jawab, dan memang itu betul-betul lahir dari hati, bukan karena pujian ataupun karena ingin mendapat penghargaan. Jadi inti daripada tujuan dari disiplin positif adalah bahwa kita harus menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang bisa menghargai dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang bisa memposisikan dirinya sebagai individu yang terbaik, yang punya akal yang mulia dan akhlak pendek, untuk berkaitan dengan motivasi eksternal tadi. Itu jangka panjangnya akan mendapat hadiah ataupun hukuman. Mereka berperilaku baik melandaskan nilai-nilai kebaikan karena orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi pertanyaan sekarang ada bagaimana cara kita guru menanamkan disiplin positif. Jadi disiplin positif tentu kepada murid-murid kita, ya. Oke, di sini dari hukum oleh penghargaan ada 8 unsur. Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, baru kemudian penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Di awal sudah ada pertanyaan pemantik. Ini berkaitan dengan adanya hubungan dengan hukuman dan penghargaan. Oke. Kalau kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dalam jangka pendek itu biasanya kita menggunakan penghargaan, ya, menggunakan penghargaan. Tapi kelemahannya adalah bahwa dengan selalu menggunakan penghargaan itu akan timbul ketergantungan kepada penghargaan itu. Jadi setiap yang melakukan sesuatu, nanti saya akan dihargai. Setiap melakukan sesuatu pasti akan dihargai, dan pada akhirnya akan, kalau tidak dihargai sesuai dengan harapannya, nanti akan kecewa. Gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang lahir dari hati untuk mendapatkan penghargaan yang baik itu apa ya? Coba lagi, Bu. Jadi motivasi eksternal tadi, kalau dia melakukan sesuatu dia tidak mengharap sesuatu. Jadi dengan menyepakati keyakinan-keyakinan bersama murid diharapkan perwujudan motivasi eksternal. Dengan menyampaikan keyakinan-keyakinan bersama murid diharapkan mewujudkan motivasi intrinsiknya, tidak lagi motivasi eksternalnya. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang sifatnya akan berlaku jangka panjang, yang sudah saya katakan di awal bahwa itu adalah lahir dari hati. Dibandingkan
motivasi eksternal, gitu ya, dengan tidak membiasakan memberi penghargaan. Karena itu nanti ini adalah konsekuensi. Dalam artinya bahwa melakukan konsekuensi itu kita mengajak anak berbicara pada saat mereka melakukan kesalahan. Kira-kira apa yang kamu dapatkan dari apa yang kamu lakukan ini. Nah, itu yang namanya konsekuensi. Jadi tadi sudah saya katakan bahwa kita harus mengembalikan, menstabilkan identitas. Jangan anak menjadi selalu gagal. Oke? Baru kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Baru kemudian itu adalah konsekuensi. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Jadi berkaitan dengan apa yang ada di hadapan Bapak ini, tindakan-tindakan salah yang kita hadapi dalam ruang kelas, tidak ada salahnya kita bertanya kepada murid apa dasar mereka melakukan itu. Karena sudah saya katakan di awal tadi bahwa setiap siswa melakukan suatu kesalahan pasti ada dasarnya, pasti ada alasannya. Sebagai contoh, saya satu contoh misalnya, kalau di sekolah-sekolah yang sudah maju itu biasanya mereka jam istirahat mereka makan. Jadi suatu ketika gurunya melihat seorang peserta didiknya atau siswanya yang tidak makan. Jadi ditanyalah kepada ibu gurunya, kenapa kamu tidak bergabung dengan teman-teman kamu? Jadi dia katakan bahwa saya ini tidak ada bekal, Bu. Orang tua saya tidak membawakan saya bekal. Jadi di situ indikasinya apa? Bahwa ada satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa kebutuhan dasarnya? Yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini lagi kembali lagi. Restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga memberikan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka. Jadi restitusi itu berkaitan dengan persoalan-persoalan tadi, karena dalam ruang kelas tentu ada berbagai macam masalah. Jadi kita harus menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, ya, untuk memperbaiki kesalahan sehingga dengan satu harapan mereka punya kesadaran tanggung jawab untuk tidak melakukan hal yang sama. Karena sering kita perhatikan dalam ruang kelas itu pada saat teman-teman yang lain enak belajar, asik belajar, ya. Jadi biasanya penghukum itu yang muncul adalah suara besar, suara kasar, dan bahkan cenderung menunjuk-nunjuk. Itu ya. Coba lanjut. Oke. Lanjut, di sini ada ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Baru kemudian kedua, memperbaiki hubungan. Baru kemudian tawaran atau bukan paksaan. Yang keempat, restitusi untuk menuntut melihat ke dalam diri. Baru kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Baru kemudian restitusi diri, cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter dan tindakan, serta restitusi fokus pada solusi. Tergambar jelas bahwa pada saat kita guru tidak bijak memilih cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa. Coba kembali tadi, Bu. Maka ada beberapa tipikal yang bisa kita pakai di sini, yaitu yang masuk dalam kategori identitas gagal. Jadi identitas gagal itu selalu berbentuk hukuman, ya, selalu berbentuk hukuman dan yang sifatnya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang berkelahi, di situ dia akan nanti mendapat keadilan. Nah, baru kemudian
Yang berikutnya murid akan tersakiti. Nah, baru kemudian yang berikutnya dari tes gagal ini akan timbul perilaku pasif agresif. Perilaku pasif atau diam dan agresif meningkat. Baru kemudian sistemnya tidak berjalan bila mana murid tidak takut. Baru kemudian berlaku hanya sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi peraturannya adalah kamu harus. Jadi jangka panjangnya itu nanti pada akhirnya akan menimbulkan kebencian. Temannya itu, teman berkelahi itu akan terlepas kancing bajunya. Jadi kita harus melakukan konsekuensi. Apa kira-kira yang patut dilakukan? Apakah kita memberi konsekuensi dalam bentuk kancing baju itu harus disuruh dijahit kembali misalnya. Baru kemudian ini juga akan melahirkan ketidaknyamanan. Tapi ketidaknyamanannya hanya berlaku untuk jangka pendek. Baru kemudian korban bisa diabaikan. Baru kemudian murid atau anak tidak nyaman. Penguatan hanya berlaku dalam jangka pendek. Baru kemudian memerlukan supervisi terus-menerus. Nah, terus kembali ke setelah restitusi itu merupakan pilihan. Ya, merupakan pilihan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, korban mendapat ganti dan murid mendapat penguatan dan permasalahan terpecahkan. Dan pada akhirnya akan membentuk perilaku yang bertanggung jawab dan ini berlaku dalam jangka panjang. Lanjut. Oke, karena sudah cukup panjang saya bawakan materinya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemandu untuk melanjutkan dan nanti di bawah saya Ibu Hasidia.